Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayanosi. Pada video kali ini kita akan bahas lagi soal dari buku progress tryout ke-10 proses intent, yang mana kita akan bahas pada subtes pengetahuan kuantitatif. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama, 13 dikurangi 3 dikali 8 dibagi P pangkat setengah sama dengan 1, maka nilai P sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa langsung selesaikan, yaitu kalau kita tuliskan terlebih dahulu 13 dikurangi 3 dikali 8 dibagi dengan P pangkat setengah ya, akan sama dengan 1. Maka dalam hal ini negatif 3 dikali dengan 8 itu kan kita bisa tuliskan jadi negatif 24 ya, sama dengan 24 per P pangkat setengah sama dengan 1. Nah, 13-nya kita kurangi ya. Kita pindahkan jadi 1 dikurangi 13. Sehingga hasilnya di sini negatif 12 dan di sini negatif 24 per P pangkat setengah. Sehingga kita bisa kali silang jadi negatif 24 kita bagi dengan negatif 12 sama dengan P pangkat setengah, teman-teman ya. Sehingga kita bisa dapatkan P pangkat setengahnya sama dengan 2, sehingga kita pangkatkan 2 P-nya, berarti setengah pangkatkan 2 kan 1, 2 pangkat 2 ya nilainya sama dengan 4 ya. Sehingga jawabannya di sini adalah 4 gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2, sebelum itu saya rapikan dulu ya. Oke, di nomor yang kedua di sini kita diminta mencari nilai dari 6AC dikurangi BD dibagi BD dikurangi AC dengan perbandingan A dan B-nya adalah 4:9 dan perbandingan CD-nya sama dengan 3:4. Oke, berarti kalau kita tuliskan nilai A itu akan sama dengan 14 dan B-nya sama dengan 9. Nah, di sini sebetulnya bukan 14 dan bukan 9, tapi kelipatan 14 dan kelipatan 9. Maka kita bisa tuliskan di sini berarti 14x, di sini 9x. Karena kan di sini ini tuh bukan nilai sebenarnya, teman-teman. Ini adalah nilai kelipatan ya. Bisa lebih besar atau juga bisa lebih kecil. Sehingga A-nya kita tuliskan 14x dan B-nya 9x. Kemudian kita beralih ke C. C-nya berarti kita bisa tuliskan jadi 3x ya. Dan D-nya itu sama dengan 4x. Kalau sudah ini tinggal kita substitusikan ke dalam fungsi atau pernyataan soal ya. Di sini ada 6AC dikurangi BD dibagi dengan BD dikurangi AC, sehingga kita bisa tuliskan 6 dikali AC berarti 14x dikali dengan 3x ya, dikurangi dengan BD berarti 9x dikali dengan 4x dibagi dengan B dikali D berarti 9x dikali 4x dikurangi dengan AC 14x dikali dengan 9x. Oke, tinggal kita hitung di sini 6 dikali 14 kemudian dikali dengan 3. Berarti 6 dikali 14 itu kan 84 ya, 84 dikali 3 berarti 252 x kuadrat dikurangi 9 kali 4 x, maka jadi 36x kuadrat dibagi dengan ini berarti 36x kuadrat juga, kemudian dikurangi 14 kali 9, 14 dikali wait, di sini ada yang salah nih, bukan 9 ya, harusnya dikali dengan C itu 3 teman-teman ya, sorry, ini kita ganti jadi 3x. 14 kali 3 yaitu jadi 42 x kuadrat ya. Oke, tinggal kita hitung 252 dikurangi 36 yaitu 216 x kuadrat dikurangi dengan 36 kurangi 42 berarti negatif 6x kuadrat. Maka nilainya sama dengan negatif 36 karena di sini x kuadrat dibagi x kuadrat kan habis ya. Berarti jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami teman-teman.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, nomor 3, jika jumlah 9 bilangan genap berurutan adalah 270, jumlah 2 bilangan terbesar yang mungkin adalah titik-titik. Kalau dia merupakan bilangan genap, otomatis selisih setiap bilangan genapnya itu yang berurutan itu sama dengan, atau B-nya ya, sama dengan 2. Misalkan saya punya dari 2 ya, 2, 4, 6, 8. Ini kan selisihnya selalu 2 gitu ya. Maka otomatis B-nya sama dengan 2. Gitu. Nah, untuk mencari suku tengahnya, itu kita bisa gunakan suku tengah atau UT, itu sama dengan kita bagi aja dari total jumlah 9 bilangan tersebut, berarti SN-nya dibagi dengan jumlah N-nya. Kebetulan di sini ada 9, maka jadi S9 dibagi dengan 9. S9-nya 270 dibagi dengan 9 bilangan, maka suku tengahnya itu sama dengan 30 bilangan. Berarti kalau misalkan dia merupakan 9 bilangan genap, otomatis kalau kita urutkan bilangannya tuh berarti nanti ada U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, dan U9 ya. Otomatis suku tengahnya merupakan U5, teman-teman. Ya enggak? Karena kan dari kirinya 4, dari kanan juga 4. Sehingga U5 itu sama dengan suku tengahnya. Berarti kalau ditanyakan jumlah 2 bilangan terbesarnya, maka kita cari U8 dan U9-nya. Karena kita juga udah tahu selisihnya selalu 2, maka coba kita urutkan aja. Berarti kalau U5-nya ini 30, maka kalau ke kanan jadi 32, 34. Kita pakai cara manual aja ya. 36, kemudian 38 ya. 38, betul cukup ya. U6, U7, U8, U9. Nah, kalau ke kiri gimana? Maka di sini 28, 26, 24, dan 22. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah 2 suku terbesar, maka tinggal U8 ditambah U9 ya. Ini untuk nomor 3. Sehingga U8-nya 36 ditambah U9-nya sama dengan 38. Ini sama dengan 74, teman-teman. Jawabannya adalah yang C ya. Begitu. Kemudian nomor 4, kita langsung aja ya. Nomor 4 itu yang ditanyakan adalah rata-rata 9 bilangan tersebut. Kalau untuk mencari rata-rata, menyelesaikan soal 4 itu sebetulnya lebih gampang ya. Karena rata-rata itu merupakan hasil jumlah dibagi dengan banyaknya data. Ya, jumlah data dibagi dengan banyak data. Otomatis di sini jumlah datanya 270 kan. Banyak datanya 9, ya otomatis ini sama saja dengan UT-nya yaitu 30. Jawabannya adalah yang A ya. Gitu teman-teman. Kemudian kalau di nomor yang kelima, jika jumlah 9 bilangan genap berurutan adalah 270, faktor persekutuan terbesar dari 2 bilangan terkecil. Nah, syukurlah kita udah cari bilangan-bilangan yang kita tadi kerjakan ya. Jadi kita tidak perlu mencari ulang, tinggal kita cari FPB dari bilangan paling kecil, yaitu kita cari FPB dari 22 dan 24. Cari bilangan yang bisa membagi 22 dan 24 sekaligus. Ya otomatis hanya angka 2 ya. Jawabannya berarti yang B. Gitu ya. Semoga bisa dipahami teman-teman ya. Kalau ada yang masih belum paham, silahkan tonton ulang, dan kalau perlu silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya akan coba bantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Begitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Harga 3 pensil adalah 9.000 dan harga 2 buku adalah X rupiah. Oke, berarti coba kita tuliskan terlebih dahulu pemisalan dari soal yang nomor 6 ini. Yang pertama kita punya pensil ya. Berarti kita coba tulis P untuk pensil. Kemudian B untuk buku ya. Di sini harga 3 pensilnya
3 pensil sama dengan 9.000 ya. Otomatis satu pensilnya pasti 3.000. Kemudian di sini harga 2 buku adalah X rupiah. Berarti kalau kita cari harga satu bukunya berapa gitu kan ya. Maka kita coba tulis 2 buku, 2B sama dengan X. Maka satu buku adalah X per 2. Gitu ya. Nah, tinggal kita coba substitusikan ke informasi berikutnya. Di sini, Wisnu membeli 6 buku dan 15 pensil. Jika ia membayar 100.000, maka jumlah kembaliannya. Oke, berarti kita coba tuliskan ya. Berarti dia membeli 6 buku, maka kita tuliskan 6B ditambah 15 pensil, berarti 15P. Sama dengan dia membayar 100.000. Gitu. Berarti kita ganti B-nya sama dengan X per 2 ya. Berarti 6 dikali X per 2 ditambah 15P. Berarti 15 dikali P-nya 3.000. Gitu. Tinggal kita hitung ya. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3 kali X ditambah 15 dikali 3.000 otomatis 45.000 ya. Sama dengan 100.000. Pertanyaannya adalah kembalian yang diterima. Untuk mencari kembalian, otomatis berarti kembalian itu sama dengan 100.000 rupiah dikurangi dengan ini ya, hasil pembeliannya. Berarti 100.000 dikurangi 3X ditambah dikurangi ya, dikurangi 45.000. Berarti tinggal kita kurangi 100 dikurangi 45.000 itu 55.000 dikurangi 3X. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Gitu ya teman-teman ya. Paham nggak kira-kira ya? Saya rapikan ya. Kalau masih belum paham boleh ditanyakan teman-teman. Tapi kalau misalkan pengen lebih paham, silahkan boleh ditonton 2 kali atau 3 kali ya, biar lebih paham. Saya rasa nggak terlalu susah. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif yang memenuhi Y sama dengan 6 min X, dan X kurangi 2Y sama dengan 1 min P, serta X tambah P adalah bilangan bulat antara 1 dan 4, maka X tambah P-nya berapa? Oke, berarti kita coba tulis dulu Y sama dengan 6 dikurangin X, dan X dikurangi 2Y sama dengan 1 dikurangi P. Coba kita substitusikan nilai Y-nya ke persamaan X dikurangi 2Y sama dengan 1 min P ya. Berarti kita tuliskan berarti X dikurangi 2, Y-nya kita ganti jadi 6 min X sama dengan 1 min P. Sehingga jadi X dikurangi 2 kali 6 itu 12, min 2 dikali min X berarti 2X sama dengan 1 min P. Sehingga ini jadinya 3X ya. X tambah 2X itu 3X dikurangi 12 sama dengan 1 min P. Sehingga 3P-nya kita pindahkan atau kita kurangi dulu ya. Berarti 3X dikurangi 12 dikurangi 1. Berarti dikurangi 13 sama dengan negatif P. Maka P-nya kita kali negatif 1. Jadinya 13 min 3X. Oke, kalau sudah apakah selesai? Belum ya, karena kita tahu yang ditanyakan itu X tambah P. Kemudian kita bisa manfaatkan informasi mengenai nilai P ini, kita bisa substitusikan ke dalam fungsi yang kita pengen cari tahu. Kita tahu X tambah P, nah X yang kita tulis ulang, P-nya kita ganti dengan yang 13 dikurangi 3X itu, berarti ditambah 13 dikurangi 3X. Berarti X dikurangi 3X min 2X ditambah 12 ya. S 13. Gitu. Kemudian kita tahu bahwa syarat dari X plus P-nya itu harus ada di antara 1 dan 4. Maka kita bisa tuliskan X tambah P harus di antara 4 dan 1 kan. Maka X tambah P-nya kita ganti dengan bilangan yang kita punya ini. Berarti negatif 2X tambah 13 itu harus di antara 4 dan 1.
berarti kita kurangi dengan 13 ya, kanan kiri, berarti 4 dikurangi 13, yang sini juga 1 dikurangi 13. Sehingga kita bisa punya 4 kurangi 13 itu sama dengan berapa ini? 9 ya, negatif 9. Ini negatif 2x, ini berarti negatif 12. Betul nggak? Betul ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal kita bagi dengan negatif 2 ya. Ini berarti kalau dibagi negatif 2, tandanya berubah semua teman-teman. Berarti x-nya jadi lebih dari negatif 9 dibagi negatif 2. Kemudian, di sini juga berarti tandanya berubah juga untuk negatif 12 dibagi negatif 2-nya. Maka jadinya x-nya lebih dari 9/2 atau otomatis 4,5. Ininya kurang dari 12 bagi 2, 6 ya. Atau biar kita rapikan, kita tukar posisinya karena posisinya biar lebih rapi. Jadi x-nya lebih dari 4,5 dan x-nya kurang dari 6. Cari bilangan bulat di antara 4,5 dan 6. Otomatis bilangan tersebut adalah x sama dengan 5. Gitu teman-teman ya. Sehingga kalau x-nya 5, otomatis kita bisa dapatkan nilai dari x tambah p-nya. Ya. X ditambah P itu kan sama dengan negatif 2X plus 13. Sehingga kita bisa punya negatif 2 dikali 5 ditambah 13. Ini sama dengan negatif 10 tambah 13. Nilainya sama dengan 3. Jawabannya adalah yang B ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 8. Oke, di nomor 8. Diketahui titik PQ terletak pada garis Y sama dengan X min K dan titik 2P, 3Q terletak pada Y sama dengan 2X tambah K. Hasil dari P dibagi Q. Ini harusnya lebih mudah ya teman-teman ya. Berarti kita bisa dapatkan dengan melakukan substitusi aja. Substitusi untuk Y sama dengan X min K. Karena titik P dan Q terletak pada garis ini, otomatis titik P adalah X-nya, ya. Kemudian titik Q-nya adalah Y-nya. Tinggal kita ganti, jadi nanti ini jadi Q, ini jadinya P min K. Atau kalau kita buat menjadi K sama dengan, jadinya P dikurangi Q. Gitu ya. Kemudian di pernyataan berikutnya bahwa 2P tambah 3Q terletak pada garis tersebut, maka ini adalah X-nya. Ini sebagai X-nya ya. Dan ini sebagai Y-nya. Maka kita substitusikan juga ke fungsi Y sama dengan 2X ditambah 3K. Y-nya kita ganti jadi 3Q. X-nya kita ganti dengan 2P. Ditambah dengan 3K. Tulis dulu aja ya. Berarti di sini jadi 3Q sama dengan 4P plus K. Nah, kita ubah K-nya dengan yang kita udah cari, yaitu P min Q. Berarti di sini jadi 3Q plus sama dengan P ditambah dengan P dikurangi Q. Sehingga 4P dikurangi 4P tambah P sama dengan 5P. Q-nya kita tambahkan ya, berarti 3Q tambah Q jadi 4Q. Jadi pertanyaannya P dibagi Q. Karena P bagi Q, maka tinggal kita bagi kali silang ya. P dibagi Q sama dengan 4. Wait, sebentar. Ada yang salah nggak ya? Ada yang salah teman-teman. Ada yang salah di posisi terakhirnya. Di sini harusnya bukan K ya, tapi 3K. Berarti kita ganti dulu sebentar ya. Jadi di sini 3K, berarti di sini 3 dikali P min Q. Sehingga kita hitung dulu ya. Berarti di sininya jadi tetap 3Q, di sini 4P ditambah dengan 3 kali P 3P. 3 dikali min Q berarti min 3Q. Ini jadi 7P ya. Berarti tambah 3Q jadi 6Q, sehingga P per Q-nya sama dengan 6 dibagi 7 ya. Jawabannya adalah yang B teman-teman. Gitu ya.
Hati-hati penyelesaian seperti saya tadi, jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan yang sama dengan yang saya lakukan ya. Semoga bisa dipahami. Kita bisa lanjut ke soal nomor 9. Untuk menyelesaikan soal nomor 9, di sini kita punya limit x menuju 0, 5 dikurangi akar 25 min x bagi x sama dengan 1 per p. Otomatis kita selesaikan dulu yang bentuk seperti ini ya, dengan mengalihkan dengan perkalian sekawan ya. Kalau kita tuliskan, coba kita tuliskan terlebih dahulu ya, bentuknya itu saya tulis perkalian sekawannya aja ya, berarti 5 dikurangi 25 dikurangin x dibagi x. Ini belum ada limitnya teman-teman ya. Kenapa belum ada limitnya? Saya hanya ingin menyelesaikan dalam bentuk sekawannya aja. Untuk hasil limitnya itu nanti saya tuliskan di akhir aja, biar nanti nggak terlalu ribet penulisannya. Berarti dikali dengan 5 plus akar 25 dikurangin x dibagi dengan 5 ditambah akar 25 min x. Oke, kalau bentuknya seperti ini, bentuknya sama persis kayak gini, hanya yang membedakan adalah operasinya, maka kita bisa kalikan depan dengan depan, kemudian kita kalikan belakang dengan belakang. Tinggal kita bisa dapatkan 5 dikali 5 sama dengan 25. Yang belakangnya kan akarnya hilang ya, karena akar dikali akar itu kan habis. Sehingga kita bisa tuliskan dikurangi 25 dikurangin x gitu. Dibagi dengan bagian bawahnya kita tulis ulang aja. X dikali 5 ditambah akar 25 min x. Gitu. Nah, yang di atasnya kita bisa selesaikan teman-teman. Di sini 25 dikurangi dengan 25 pasti habis. Kemudian di sini negatif dikali dengan negatif x, maka akan bersisa x-nya doang. X dibagi dengan x dikali 5 plus akar 25 dikurangin x. X sama-sama x, maka kita bisa bagi, habis ya, akan bersisa bilangan yang di bawah saja nih. Ya, ini adalah jawabannya. Maka kita tinggal tuliskan di sini limit x menuju 0. Nah, yang tadi belum bentuk limit ya, ini hanya bentuk penyelesaiannya aja. Berarti yang kita tuliskan yang di sini itu hasil pembagian tadi, hasil perkalian sekawan tadi, berarti 1 per 5 ditambah dengan akar 25 min x sama dengan 1 per p. Tinggal kita substitusikan untuk x sama dengan 0-nya, maka kita masukin x menjadi 0, maka 25 dikurangi 0 tetap 25 ya. Di 1 dibagi dengan 5 ditambah akar 25 ya, sama dengan 1 per p. Sehingga kalau kita tuliskan jadinya di sini 1 per 5, akar 25 kan 5 ya, sama dengan 1 per p, maka 1 per p sama dengan 1 per 10, maka p-nya sama dengan 10. Jawabannya adalah yang C ya. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Diketahui atau diberikan sistem persamaan 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 12 dan mutlak x kurang dari sama dengan 4. Berikut ini manakah yang tidak mungkin sebagai nilai y? Oke, di sini mutlak x kurang dari sama dengan 4 itu maknanya nilai x-nya itu kurang dari sama dengan 4 dan lebih dari sama dengan negatif 4 ya, sesuai dengan definisi tanda mutlak. Maka tinggal kita bisa selesaikan untuk pernyataan atau persamaan yang pertama saja. Berarti persamaan pertamanya kita sederhanakan dulu, 3x tambah 4y ini kurang dari sama dengan 12, otomatis kita bisa punya 4y-nya kurang dari sama dengan 12 kurangi 3x. Tahu y-nya kurang dari sama dengan 12 kurangi 3x dibagi dengan 4 ya. Maka y-nya kurang dari sama dengan 4. 12 bagi 4 itu 3 dikurangi 3 per 4x. Sampai sini oke nggak kira-kira? Oke ya. Kalau oke, tinggal kita
Untuk mencari nilai yang paling besar, kenapa kita ingin mencari nilai paling besar dari Y? Karena kan Y-nya kurang dari sama dengan, otomatis kita cari nilai kurang dari sama dengan. Berarti kita nyari nilai Y terbesar. Berarti untuk mendapat Y terbesar, otomatis cari nilai dari 3/4X paling kecil ya. Maka kita bisa dapatkan nilai X paling kecil itu, nilai 3/4 paling kecil itu ketika nilai X-nya itu sama dengan negatif 4 ya. Itu, maka kita bisa cari nilai Y-nya, Y kurang dari sama dengan 3 dikurangi 3/4 dikali negatif 4. Maka nilai Y-nya kurang dari sama dengan 3, ini berarti plus ya, jadi plus 3. Maka Y-nya kurang dari sama dengan 6 teman-teman. Maka bilangan yang mungkin ya semua bilangan yang di bawah sama dengan 6, berarti yang paling tidak mungkin ya yang 8 ya. Karena negatif 8 itu di bawah 6, ini di bawah 6, ini di bawah 6, ini juga di bawah 6, dan yaitu 8 itu di atas angka 6, jadi ini tidak mungkin. Begitu ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut soal nomor 11. Di nomor 11 di sini perhatikan algoritma yang disajikan pada diagram berikut. Kita mulai nyari P dan seterusnya. Kemudian FPP dari WY menyatakan faktor positif. Faktor perseturuan terbesar dari W dan Y, dan K-nya kurang dari sama dengan 10, kurang dari 10. Yang dicari nilai M. Kalau untuk mencari nilai M berarti kita harus ke kanan ya. Kalau ke kanan berarti harus cari yang genap. Berarti kalau cari yang genap, otomatis kita masukinnya itu P-nya. P sama dengan 5 ya. Coba kita masukin di nomor 11 ini, kita masukin P sama dengan 5, maka nilai Y-nya sama dengan P tambah 5. P tambah 5, P-nya 5 ditambah 5, maka P-nya 10. Karena P-nya 10, otomatis genap masuknya ke kanannya. Ini akan masuk ke X sama dengan 2P ditambah 3Y dibagi dengan M. X-nya kita punya yaitu di sini ya, udah ada di soal, yaitu sama dengan 20, maka ini 20, 2 dikali P berarti 2 dikali 5, 3Y berarti 3 dikali 10 ya, dibagi dengan M. Berarti ini 10 tambah 30. Ini berarti M dan 20. Sehingga nilai M-nya sama dengan 10 tambah 30 kan 40, dibagi dengan 20. Nilainya sama dengan 2. Jawabannya adalah yang B ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 12 dengan soal yang sepertinya masih sama. Cuma di sini yang dicari adalah nilai P1, yang dicari adalah X-nya. Kalau kita cek untuk mencari P1 itu kita butuh, coba kita perhitungan kasar aja, kita masukin 1 ke sini. 1 tambah 5, 6 ya, maka genap masuk ke sini. Nanti karena masuk ke sini berarti kita bisa punya nilai M sudah ada dari soal sebelumnya. Oh bisa, kita langsung aja ya. Berarti untuk nomor 12 kita bisa langsung kerjakan. Berarti P sama dengan 1, maka Y sama dengan P tambah 5. P-nya yang ini ya. P-nya itu 1, maka 1 tambah 5 sama dengan 6. Karena Y sama dengan 6, 6 itu genap, maka dia harus geraknya ke kanan ya, sini. Maka X sama dengan 2P tambah 3Y dibagi dengan M. 2P berarti 2 dikali P-nya 1 ditambah 3 dikali Y-nya 6 dibagi dengan M. M-nya kita dapatkan dari soal sebelumnya, itu M-nya sama dengan 2. Bagi 2 ya. Maka ini 2 ditambah 3 tambah 6, 3 kali 6 18 dibagi 2. Ini berarti 20 ya, dibagi 2. Ya otomatis 10. Jawabannya adalah yang D. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya.
Oke, di nomor 13 dengan soal yang serupa dengan soal sebelumnya, masih sama ya. Hanya saja di sini diminta untuk mencari nilai K. Untuk mencari nilai K, kita kalau kita substitusikan P itu pasti ke kanan kayak tadi ya. P-nya sama dengan 5, 5 tambah 5 kan 10, maka genap pasti ke kanan. Kita nggak akan dapat K, dapatnya M yang kita udah jawab di nomor 11. Kemudian kalau kita masukin angka P sama dengan 2, maka kita harus dapat angka ganjil, maka masuknya ke kiri. Nanti kita bisa dapat nilai K-nya. Oke, berarti kita coba masukin nilai dari P sama dengan 2. Maka nilainya Y sama dengan 5, P tambah 2 ya, berarti 2, P tambah 5, P-nya 2 tambah 5, berarti sama dengan 7, Y-nya, sehingga kita bisa kategorikan dia sebagai bilangan ganjil, maka masukin ke kiri ya. W sama dengan P dikali Y ditambah dengan K. W nya kita belum ada, kita tulis dulu aja ya. W, P nya itu 2, Y nya berapa ya, 7 ditambah K, berarti W nya sama dengan 14 ditambah K. Kemudian kita lanjut ke bagian bawahnya, yaitu berarti X sama dengan FPB dari W sama Y gitu. W-nya itu 14 plus K, Y-nya 7, X-nya 7. Nah, otomatis kalau dia merupakan FPB dari bilangan yang ada di sini adalah 7 dan ini adalah 7, otomatis K juga merupakan kelipatan 7 kan? Dan K-nya harus kurang dari 10, maka dan bilangannya harus bulat. Ya, K itu harus bilangan bulat, maka otomatis FPB-nya otomatis K-nya juga sama dengan 7 ya. Karena kalau misalkan kita masukin 7 ke sini ke K, berarti K sama dengan 7, berarti 7 tambah 14 itu sama dengan 21. 21 dan 7 itu memiliki FPB sama dengan 7. Ya, betul ya. Jadi K-nya sama dengan 7. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Baik, mungkin itu dulu teman-teman yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe dan share juga ke teman-teman yang lainnya biar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten semacam ini. Dan jangan lupa juga berikan feedback positif agar saya selalu bersemangat untuk membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video part kedua dan dadah.